Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersama kembali di hari ke-10 doa bersama kita menjelang hari perayaan Pentakosta. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus, hakim yang mengadili jemaat dalam hubungan orang yang menghujat Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa menghujat Roh Kudus adalah serius, karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang demikian tidak akan mendapat pengampunan daripada Tuhan. Dalam Lukas pasal 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini sejalan dengan bunyi Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Firman Tuhan bicara demikian. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak akan mendapat pengampunan selama-lamanya, karena ia dinyatakan bersalah, karena ia memiliki dosa yang kekal. Dikatakan ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata ini pula sepadan dengan kata yang dipakai oleh Ibrani 6 ayat yang keempat sampai yang keenam tentang pengertian murtad. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang keempat sampai ayatnya yang keenam, firman Tuhan bicara begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang serius berkenaan dengan menghujat Roh Kudus ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi mengakui kuasa penyaliban Kristus yang dapat mengampuni dosanya. Kalau demikian, maka berarti orang-orang yang tidak mengakui Kristus yang disalibkan untuk dosanya, dia tidak akan mendapat pengampunan. Itu sebabnya apa yang disebut dengan menghujat Roh Kudus adalah tidak menghargai atau menghina pekerjaan Allah yang berinkarnasi dalam diri Kristus dan mati di kayu salib. Dia tidak lagi menghargai karya Allah yang begitu besar, kasih karunia Allah yang begitu besar ditolaknya. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menghujat karya Allah yang menyelamatkan manusia. Mengapa ini penting? Karena karya Allah yang menyelamatkan manusia ini akan memberi jaminan pasti bahwa Roh Allah akan diam di dalam dirinya. Roh Kudus yang diam dalam dirinya itulah karya yang sempurna dari Allah untuk menyerupakan diri kita dengan pribadi Allah sendiri. Rupa dan gambar Allah menjadi bagian dalam diri kita karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Itu terjadi kalau Kristus disalibkan dan menghapus dosa kita. Jadi tidak ada kehidupan di dalam Roh Kudus kalau Kristus tidak mati dan disalibkan. Dosa harus dihapuskan supaya Roh itu bisa tinggal dalam kita. Dosa harus dibersihkan supaya Roh Kudus itu mau tinggal diam di dalam kita. Jadi ini adalah karya Allah yang mendiami orang percaya. Karya Allah yang hidup dalam diri orang-orang percaya supaya ia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jika ini ditolak, ini seperti menghina pekerjaan Allah yang membuat gambarnya dalam diri manusia. Menolak Yesus sebagai manusia itu tidak masalah, kata firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah apakah ia tahu bahwa jalan untuk ke sana harus melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan hal ini, maka apa yang saya katakan adalah Roh Kudus yang mengadili adalah Roh Kudus yang memberi pemisah antara orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus, antara orang yang sudah diampuni dosanya karena penyaliban Kristus, karena percaya bahwa di dalam salib Kristus dosanya diampuni, dengan orang yang tidak mempercayainya, bahkan menghinakannya,
Karena itu, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang menghinakannya di muka umum, dosanya tetap ada, dosanya kekal. Itu sebabnya jangan tidak menghargai kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara. Hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai saudara, dan kita boleh menutup dengan perayaan Pentakosta, Roh Kudus yang memenuhi orang percaya, membawa kita dalam pengudusan untuk dapat dipakai Allah dalam misi gerakan Injil secara menyeluruh, holistik, dan kepada banyak orang, sehingga semua orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di akhir doa kami, biarlah Tuhan memberkati. Di program doa 10 hari ini menjadi bagian penting dari kehidupan jemaat Tuhan untuk menghargai Roh Kudus yang hidup di dalam diri mereka. Dan kami semua akan merasakan bahwa Kristus yang hidup dalam diri kami, melalui Roh Kudus yang mendiami kami, maka kami akan dipakai Allah untuk menjadi alat saksi pekerjaan Tuhan dan penginjilan di berbagai tempat. Berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bersama-sama dalam sukacita perayaan Pentakosta. Berkat dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Sekali lagi, Badan Pengurus Daerah Bali mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.